Oke, mari kita mulai tutorial hari ini. Tutorial bab 8. Kita lihat dulu dari nomor satu. Nomor satu ada dua bagian, saya pisah nih. Kita lihat dulu yang aturan L'Hopital dulu ya. Nah, di sini yang kita perlu ingat-ingat dulu, ini ada bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu ini ada 7. Yang terkenal sih 0 per 0, tahingga per tahingga. Terus apa lagi ya? Tahingga minus tahingga, 0 kali tahingga, sama bentuk-bentuk yang eksponen. 0 pangkat 0 nggak boleh. Apalagi nih, tahingga pangkat 0 sama 1 pangkat tahingga. Nah, yang boleh pakai L'Hopital itu cuma ini berdua nih. Ini boleh pakai aturan L'Hopital ya. Nah, sisanya harus dimanipulasi dulu. Ya, jadi nggak boleh langsung sembarangan pakai ya. Yang boleh pakai L'Hopital cuma 0 per 0 atau tahingga per tahingga. 0 per 0 tahunya dari mana? Tahingga per tahingga tahunya dari mana? Kamu ambil limit di pembilang sama penyebut. Jadi contohnya kayak yang C gitu. Kalau yang C, kamu lihat limit yang pertama ini, dia nggak bisa pakai L'Hopital karena kalau kamu hitung limit di pembilangnya, ini akan mendekati cosinus pi. Cos pi itu bukan 0, dia minus 1. Jadi ini kan bukan bentuk tak tentu 0 per 0, berarti nggak boleh pakai L'Hopital. Ya, sedangkan kalau kamu lihat limit di penyebutnya itu 0 ya. Jadi ini bukan bentuk tak tentu ya. Dan ini bukan bentuk tak tentu. Oh, bukan bentuk tak tentu. Yang satunya lagi, ya kita bisa lihat bahwa limit X menuju tahingga dari X plus sin X itu tidak ada. Di sini kenapa tidak ada? Karena limit X menuju tahingga dari sin X itu sudah tidak ada. Gitu. Jadi ya kalau limitnya tidak ada ya nggak bisa diterapkan aturan L'Hopital. Artinya kalau kamu pengen hitung limit kayak gini ya kamu harus punya trik yang lain atau cara yang lain. Ya nanti perhitungannya kalau nggak salah ada di nomor sekian tapi nggak dibahas sih. Clue-nya sih nanti ini pakai teorema Akit ya kalau ada trigonometri dalam bentuk seperti ini sih. Ya, nanti mungkin bisa dicoba sendirilah. Tapi ini nggak boleh pakai L'Hopital gitu ya, yang limit yang kedua ini. Kalau yang D, ini kita ngobrolin bentuk yang ini, 0 kali tahingga. Karena yang F-nya menuju tahingga, yang G-nya menuju 0. Jadi kan ini perkalian Fx kali Gx-nya ini kan tahingga kali 0 atau 0 kali tahingga. Nah, kalau mau pakai L'Hopital gimana? Kamu manipulasi dulu. Gampangnya kalau kamu punya 0 kali tahingga, pindahin aja salah satu sukunya ke penyebut gitu agar kamu punya 0 per 0 atau tahingga per tahingga. Di sini kalau kamu tulis fx kali gx-nya jadi ini, jadi fx per 1 per gx gitu. Nah, si fx-nya yang ini menuju tahingga gitu. Yang 1 per gx-nya ya karena dia menuju 0, 1 per pembagi yang sangat kecil ini menuju tahingga gitu. Jadi ini tahingga per tahingga kalau udah kayak gitu. Jadi aman. Atau kamu mau pindahin f-nya, boleh. Ya, jadi gx dibagi 1 per fx. Ini juga bisa ya. Karena si gx-nya ini akan menuju 0, 1 per bilangan yang sangat besar ya akan menuju 0. Ya. Jadi ini ada dua pilihan. Ya. Yang mana yang dipindahin ke penyebut, yang nanti kalau pada akhirnya, kalau kamu ngitung limit, yang mana yang dipindahin ke penyebut yang gampang diturunin ya tentunya. Ya. Karena kan kita mau pakai L'Hopital. Ya, jadi pilih aja salah satu yang dipindahkan ke penyebut. Ya. Karena sama-sama berlaku ini tahingga pertahingga atau nomor.
Oke, sip. Nomor satu ya, yang C sama D. Kalau ada pertanyaan langsung aja potong aja nggak apa-apa. Ya, saya lanjut dulu. Kita lihat yang telah konsep yang integral atau wajar. Nah, ini kita yang mau kita diskusikan itu yang E, F, G sama I. Yang H katanya sih sudah dibahas. Oke. Yang E sekarang kita lihat yang E dulu. Tapi ini gampang yang ini cuma istilah aja. Jadi ini dikatakan bla 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 jika limit dari integral ini ada ya. Jadi ini kan kalau integral tak wajar tuh kalau saya mikirnya yang bermasalah yang mana gitu. Pilihan yang bermasalahnya tuh sebenarnya ada dua jenis. Jenis pertama tuh yang bermasalah di selangnya. Ini ada yang selang menuju tahingga, ada yang selang menuju minus tahingga yang kayak ginian gitu. Atau pilihan yang kedua adalah yang bermasalah di integrannya atau di fungsinya. Yang nanti yang ini tuh bermasalah di nol gitu kan, karena kan ini nggak boleh nol hasilnya, dan nol tuh ada di dalam selang pengintegralan kamu. Jadi pilihannya selalu ada dua doang itu kalau integral tak wajar ya. Kalau ini eh, hasil limit ini ada dan berhingga, ini disebutnya konvergen. Langsung aja ya. Kalau yang F ini kalau misalkan kamu punya integral tak wajarnya, masalahnya ada dua. Ini kan masalahnya ada dua ya, selang ini batas bawah membatas atas nih masalahnya. Kamu harus pisah dulu. Kamu harus pisah dulu. Ya, ini dipisah dulu. Pisahnya gimana? Ya, bebas mau dipisah di mana ya. Misalkan saya sebut di suatu titik di A lah, boleh. Nah, nanti integral, kalau misalkan kamu punya ininya divergen, ya pilihannya antara ini yang divergen atau ini yang divergen. Cukup cek salah satu saja ya jadinya. Jadi ya integral yang pertama atau integral yang keduanya yang nah, eh, ini harus dipisah kayak gini, nggak boleh langsung ngambil limit dari minus sampai A. Kejadiannya nanti kayak yang G nanti. Karena kalau kamu lihat, kita kan selalu ngitung dari dalam dulu ya. Ini kita ngitung integralnya dulu, dari minus A sampai A gitu. Tapi ini kan fungsi ganjil, batas simetris, ya pasti nol. Ya. Ini fungsi ganjil, kan X itu fungsi ganjil. Batasnya simetris kan dari minus A sampai A ya. Ini sudah dipelajari waktu semester lalu. Jadi pasti nol. Ya mau dihitung manual juga gampang ya, bisa diverifikasi. Ya berarti kan kamu ngitung limit A menuju ta hingga dari integral minus A sampai AX dx. Ya ini sama aja kayak ngitung limit A menuju ta hingga dari nol. Yang adalah nol. Tapi kalau kamu lihat integral dari minus ta hingga sampai ta hingga X dx, kan definisinya bukan seperti ini. Definisinya adalah kamu pisah dulu baru kamu lihat salah satu. Ini saya mau pisahin di mana? Di A. A-nya terserah sebenarnya kamu bisa pilih. Yang gampang aja kita pilih nol misalnya. Tambah integral nol sampai ta hingga x dx. Terus saya mau mengamati salah satu suku aja deh. Yang ini misalkan saya amati ya. Nah, ini kan kita sudah punya definisinya. Definisi integral tak wajar dari nol sampai ta hingga. Kita ambil limit yang bermasalah. Yang bermasalahnya di sini ya. Saya pakai B menuju ta hingga gitu. Misalkan. Dari integral nol sampai B, x dx. Ini dihitung gampang si integralnya. Hasilnya adalah B kuadrat per 2. Kan itu X kuadrat per 2 dimasukin B sama 0. Dan ini kan menuju tadi. Ya, kalau hasilnya menuju tak hingga ya berarti divergen. Karena integral salah satu suku integralnya sudah divergen ya berarti integral ini juga divergen. Kesimpulannya. Jadi jawabannya ini 0, ini divergen. Gitu. Kalau yang I
Tadi ini saya sempat ngomong ini tipe yang kedua, tipe di mana fungsinya yang bermasalah. Karena di dalam selang ini, min 1 sampai 1 ada nol. Nol tuh nggak boleh kamu masukin ke sini. Makanya kita harus pisahkan dulu ya, yang bermasalahnya. Selalu dipisahkan yang bermasalah. Ini berarti min 1 sampai 0, kan yang masalahnya di nol. Tambah integral 0 sampai 1. Gitu. Terus nanti kamu tinggal ambil limit dan bla 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 dan lanjut sendiri ya. Oh, begitu untuk nomor 1. Ada pertanyaan dulu mungkin sejauh ini atau ada komentar? Oke, mungkin belum ada karena masih gampang kali ya. Kita lihat ke nomor 2 sama 3. Ini cuma penentuan apakah dia bentuk tak tentu atau bukan. Kalau ini kita lihat dulu. Kita buka aja semuanya. 2 sama 3. Nah, soalnya setipe. Soalnya tinggal mengecek bentuk tak tentu atau bukan. Oke, kita lihat nomor 2 itu yang kita mau lihat. Nomor 2 A, B, sama D. Kalau 3 A, B, D, sama G. Nah, kalau nomor 2A, ya tinggal cek aja ya, limit di pembilang sama penyebut. Ini cukup gampang dan bisa dicek sendiri. Ini nol, lalu yang ini di penyebutnya juga nol ya. Ini bentuk nol per nol. Gampang. B, kita sudah bisa lihat bahwa limit dari cos X, kalau X menuju nol itu 1. Ya, jadi ini bukan bentuk tak tentu. Kalau yang D, limit X menuju nol plus dari X kuadrat pun nol, limit X menuju nol plus dari ln X itu minus tahingga. Jadi ini bukan bentuk tak tentu juga ya. Nggak ada ya, nol bagi tahingga itu bukan bentuk tak tentu. Sip. Nah, sekarang kita lihat yang bentuk-bentuk yang lainnya, gitu ya, kayak nomor 3. Nah, kalau kita bisa amati yang 3A, 3B, ini kan sesuatu kurang sesuatu. Berarti kan kamu tinggal mengecek ini tuh bentuknya tahingga kurang tahingga atau bukan. Kan bentuk tertentu yang ada selisih kayak gitu kan, atau penjumlahan kan cuma yang ini doang nih, pilihannya. Kalau yang pecahan kan tadi saya cuma ngecek yang ini ya, nol per nol atau tahingga per tahingga. Kalau yang selisih atau penjumlahan, kita penasarannya sama ini. Kalau ada perkalian fungsi, kali fungsi, nah, kamu curiganya ini bentuk tertentu. Kalau pangkat ada 3 jenis, ya, yang harus dicurigai. Nah, untuk yang 3A sama B, ya kamu patut curiga ini bentuknya tahingga kurang tahingga atau bukan ya. Jadi kita cek limit di masing-masing suku. Kita lihat limit X menuju 0 plus dari 1 X, ini menuju tahingga. Dan limit X menuju 0 plus dari 1/X kuadrat juga menuju tahingga. Ya. Jadi ini bentuk benar bahwa ini bentuk tak tentu ya. Tahingga minus tahingga. Nah, kalau yang B kita lihat limit X menuju 0 plus dari ln X, tadi kita sudah tahu ini minus tahingga. Kalau limit X menuju 0 plus dari 1 X tadi udah itu tahingga. Kalau kita lihat ini minus tahingga dikurang tahingga. Ini bukan. Hati-hati ini bukan bentuk tak tentu. Karena tandanya sama. Ya, jadi hati-hati sama tanda. Oke. Kalau yang D, nah ini kan perkalian dua fungsi. Berarti kamu harus curiga dia bentuknya nol kali tahingga atau bukan. Tapi di sini yang D, kalau kamu lihat, kalau saya pengen hitung salah satu aja, salah satu suku dari tan X saja.
Ini udah nggak ada sebenarnya. Ya, limitnya tidak ada. Kenapa? Ya limit kiri sama limit kanannya berbeda hasilnya. Kalau saya lihat limit kirinya dari tan X, ini menuju minus tan 3. Kalau limit kanannya X, ini menuju tan 3 ya. Jadi ini ya bukan bentuk tak tentu. Kalau limitnya tidak ada ya berarti bukan bentuk tak tentu. Berarti kamu harus cari cara lain untuk menghitung limitnya ya. Nggak pakai L'Hopital atau manipulasi dulu. Nah, sedangkan yang G, ini kan bentuknya pangkat ya, sesuatu dipangkatkan sesuatu. Berarti kamu harus curiga ada salah satu dari tiga ini ya, 0 pangkat 0, hingga pangkat 0, sama satu pangkat 3. Kamu harus curiga salah satu dari itu. Di sini kita cek limit yang ada di bilangan yang mau dipangkatkan sama limit pangkatnya ya. Limit X menuju 0 plus dari 1/X tambah 1. Ini menuju tahingga. Ya, karena 1/X menuju tahingga kalau X menuju 0 plus. Kalau limit X menuju 0 plus dari 1/X-nya doang, ini pangkatnya tahingga. Tahingga dipangkatin tahingga ini bukan bentuk tertentu. Ya. Gitu. Sip. Ya, jadi ini cuman mengidentifikasi dulu ya. Ini belum ngitung limitnya. Baru lihat-lihat dulu. Boleh nggak nih kita pakai L'Hopital atau boleh nggak nih kita bisa manipulasi dan pakai L'Hopital. Itu untuk nomor 2 dan 3. Ada pertanyaan dulu sejauh ini? Oke, ada. Kita lihat lanjutannya nomor 4. Nomor 4 ini terkait penggunaan L'Hopitalnya ya sekarang ya. Jadi ini sekarang sudah diperbolehkan pakai L'Hopital ya. Kita lihat yang 4A, C sama C. Sip. Pertama-tama tentunya kita harus ngomong dulu nih bentuk. Kalau ini mau pakai L'Hopital, kamu harus ngomong ini bentuk tertentunya tipe apa. Jadi kamu harus perjelas gitu ya. Nah, di sini ini yang nomor 4, ya ini bisa apa ya, maksudnya di luar kepala aja ya, kita bisa ngecek pembilangnya menuju nol, penyebutnya juga menuju nol. Jadi ini bentuk nol per nol ya. Nggak perlu sedetail sama yang nomor 2 sama yang 3 ya. Yang penting disebut aja bentuk tertentunya tipe apa gitu. Nah, kalau bentuknya sudah yakin nol per nol atau tahingga per tahingga, berarti kita sudah boleh pakai L'Hopital. Gitu. Oke. Kalau pakai L'Hopital, tolong diberi tanda L di atas sama dengannya. Nah, kalau pakai L'Hopital, kamu tinggal menurunkan pembilang sama penyebut, bukan pakai upper P ya. Nah, ya. Ini nuruninya satu persatu. Turunan dari X plus 3, itu turunan dari X kuadrat plus 2X min 3 adalah 2X plus 2. Setelah itu kamu cek ulang, ini masih bentuk tak tentu atau enggak? Kalau masih bentuk tak tentunya 0 per 0 atau tahingga per tahingga, berarti kamu harus pakai lagi L'Hopitalnya sampai selesai. Tapi nanti ada kasus-kasus di mana aturan L'Hopital tuh nggak membantu gitu ya. Nanti kita bakal lihat satu soal. Dalam kasus ini sih selesai ya. Jadi tinggal dihitung pakai metode substitusi aja ya. Yang adalah minus seperempat. Kalau yang C, ini juga sama ya. Kalau kamu cek, ini bentuknya nol per nol ya. Yang penyebut jelas, oke, nol kuadrat. Pembilang ini E pangkat nol itu satu. Ini 3 kali nol tambah satu. Satu kurang satu, nol. Jadi saya boleh pakai L'Hopital di sini. Saya salin dulu limitnya. Minus 3X. Saya tulisnya kayak gini aja ya. Saya buka dulu. Saya pakai L'Hopital. Saya dapatnya adalah limit X menuju nol dari turunannya harus pakai aturan rangka ya.
3 E pangkat 3X min 3 per 2X. Aduh, masih 0 per 0 ya kalau kamu cek ya. Ini kan E pangkat 0 itu 1 ya. Ini 3 kurang 3. Saya kasih tanda kayak gini aja ya, 0 per 0. Saya harus pakai L'Hopital sekali lagi. Jadi saya harus menurunkan sekali lagi. Jadi 9 E pangkat 3X dibagi 2. Akhirnya ini bisa dihitung ya. Jadi ini hasilnya 9 per 2. Kalau yang J, kayaknya sama bentuknya 0 per 0 juga. Kalau kamu lihat yang bagian pembilang cukup jelas ya, 1 kurang 1. Penyebutnya len 1 kan 0, sin pi juga 0. Ya, jadi ini 0 per 0. Oke, boleh pakai L'Hopital. Ya. Jadi jangan ketemu limit langsung main hajar L'Hopital ya, harus dicek dulu ya sekali lagi ya. Bisa aja dijebak kamu. Itu bukan bentuk tertentu, bisa aja. Ini satu turunan yang pembilangnya, saya pisahin dulu biar nggak pusing bacanya. Penyebutnya seper X minus turunan yang sinus PX harus pakai aturan rantai, Pi dikali cos PX. Ya. Nah, kalau kita substitusi, udah aman ya harusnya ini. Ini 1 per X, kalau X-nya menuju 1 ya 1. Ini Pi dikali cos Pi. Cos Pi itu minus 1. Jadi hasilnya adalah 1 per 1 tambah Pi. Gitu. Sip. Nomor 4. Pertanyaan. Oke. Ini belum ada. Kita lihat nomor 5. Nomor 5 ini gampang sekali kalau kamu masih ingat definisi kekontinuannya. Di bagi yang lupa, coba saya tuliskan ulang. Kalau saya punya fungsi f, kita sebutnya kontinu di satu titik. Oh, ini zaman semester lalu ini. Saya sebutnya di X sama dengan jangan, C lah. Apabila ada 3 syarat sebenarnya. Ya, jadi nilai fungsinya ada di C, limit X menuju C dari fungsinya ada hasilnya. Namun ini yang paling penting, nilai limitnya harus sama dengan nilai fungsinya ya di titik tersebut. Jadi saya beri tanda ini yang paling penting. Nah, berarti kalau kita punya fungsi kayak gini, agar fungsi f-nya kontinu di mana nih? Di X sama dengan 0, maka kita harus punya apa? Oh, berarti saya harus punya f0 harus sama dengan limit X menuju 0 dari fungsinya dong. F0 berapa? Oh, 0-nya A. Limit X menuju 0 dari fungsinya ya saya harus hitung. Limit X menuju 0 dari fungsinya yang nggak 0 dong. Ini kan X-nya menuju 0 kan artinya X-nya nggak 0. F pangkat X minus 1 dibagi 1 min cos X. Dan ini adalah bentuk 0 per 0. Ya. Sehingga saya boleh pakai L'Hopital menghasilkan F pangkat X minus 1 dibagi turunan yang penyebutnya adalah minus minus sin X doang. Dan kalau kita amati masih 0 per 0. Masih 0 per 0. Saya harus pakai sekali lagi L'Hopitalnya. Saya akan punya E pangkat X doang di pembilang, di penyebutnya adalah cos X. Dan ini sudah aman ya. Itu adalah E pangkat 0 per cos 0. 1. Jadi nilai A-nya 1. Oke. Jadi sekarang kita lihat nomor 6. Nomor 6 ini bentuk tertentu yang tipe-tipe yang macam-macam ya selain 0 per 0 ya. Kita lihat contohnya A, G, H. A, G, sama H.
Yang A dulu, kalau kita cek ini adalah bentuk apa nih? X menuju Tahingga ya. Penyebut ya menuju Tahingga. Pembilang ya ini kan len dalamnya menuju Tahingga. Ya ini jadi menuju Tahingga. Jadi ini Tahingga per Tahingga. Berarti boleh langsung pakai L'Hopital. Nah, tapi kalau saya sih ketemu bentukan kayak gini, daripada saya pusing menurunkannya, saya pakai sifat logaritma dulu. Karena ini kan pangkatnya di dalam logaritma, kamu bisa keluarin pangkatnya jadi kali. Ya, sifat logaritma yang semester lalu sudah dipelajari. Baru enak nih, L'Hopitalnya lebih gampang deh. Menurunkannya lebih gampang. Ini 4 per X, ya, bagian pembilang, bagian penyebutnya 1. Terus ya limitnya X menuju tangga ya, jadi ini 0. Karena 4 per X akan menuju. Sekarang yang G, nah sekarang kita harus amati dulu ini bentuknya curiganya tahingga kurang tahingga, tapi kita harus cek ya. Limit X menuju 0 dari satu persatu kita cek. Sin X per X pangkat 3. Nah, kalau yang ini, saya mau tuliskan dia jadi kayak gini. Sin X per X dikali limit X menuju 0 dari 1 per X kuadrat. Jadi kita bisa melihat ya, ini kan 1 ya hasilnya. Sin X per X, kalau X menuju 0, hasilnya 1. Jadi ini menuju tahiyuh. Sedangkan yang penyebutnya juga sudah cukup jelas karena X menuju 0, 1 per X kuadrat, jadi ini menuju tahingga. Jadi ini bentuk tahingga kurang tahingga. Kalau bentuknya tahingga kurang tahingga, trik mengerjakannya, ya kita harus manipulasi dulu. Manipulasinya itu dengan cara biasanya sih menyamakan penyebut ya, trik paling standar. Oke, gini, kita samain aja dulu penyebutnya. Dapatnya apa nih? Sin X minus X dibagi X pangkat 3. Setelah ini berarti kita sudah peroleh bentuk 0 per 0 sekarang. Bisa pakai L'Hopital. Limit X menuju 0 dari cos X min 1 per 3X kuadrat. 0 per 0. Ya, berarti L'Hopital sekali lagi. Limit X menuju 0 dari minus sin X per 6X. Nah, ini mau pakai L'Hopital lagi boleh, atau mau kayak gini juga boleh. Minus per 6 keluar. Sin X per X. Ya kan, sin X per X kita udah tahu ya limitnya. Kalau X yang menuju 0, 1. Boleh, mau kayak gini. Mau pakai L'Hopital lagi ya? Bebas lah. Tapi gampang. Oke, sip. Itu yang G. Sekarang kita lihat yang A. Ini saya tulis ulang dulu deh. Limit X menuju 1 minus 1 per ln X plus 1 per 1 minus X. Oke, di sini kita bisa amati dulu ya. Ini adalah bentuk tahingga kurang tahingga. Kenapa? X menuju 1 minus, di sini ln X, 1 minus 1 plus 1 minus ya. Ln X ini akan menuju minus tahingga ya. Si ln X, maaf, ln X akan menuju, eh, ya kita tulis ya, biar agak jelas. X menuju 1 minus dari ln X, itu akan menuju 0. Ya, kan ln 1 ya, menuju 0 tapi dari kiri, artinya kita akan punya bilangan negatif yang sangat kecil ya. Nah, jadi 1 dibagi bilangan negatif yang sangat kecil, berarti ini akan menuju minus tahingga. Oke. Sedangkan yang satunya lagi cukup mudah untuk dilihat, 1 minus X akan bernilai positif kalau X-nya menuju 1 dari kiri. Jadi 1 dibagi bilangan yang sangat kecil tapi positif gitu. Jadi yang satunya lagi akan menuju
tak hingga. X menuju satu minus dari satu per satu minus X, ini akan menunjukkan. Jadi ini minus tak hingga ditambah tak hingga, ya ini cuma kebalik dong. Intinya kan tandanya berbeda. Oh, kalau gitu berarti kita bisa kita pakai trik yang sama dengan yang soal sebelumnya, itu kita samakan dulu penyebutnya. Kita kaliin aja deh kayak gini. Dapatnya apa nih gini? Satu minus X tambah ln X. Kalau kita substitusi satu sekarang, bagian penyebut nol menuju nol, bagian pembilang juga akan menuju nol ya. Satu kurang satu tambah ln satu. Satu kurang satuan nol. Ln satu nol. Ya, jadi ini bentuk nol per nol. Kita boleh pakai L'Hopital. Kita punya limit X menuju satu minus dari apa nih? Minus satu tambah turunan ln X per X. Wah, penyebutnya ini harus pakai aturan hasil kali ya. Ininya, P-nya seper X dikali satu min X ditambah ln X kali min satu. Ya, turunan satu min X kan. Oke. Nah, sini em, ini kalau kamu cek X yang menuju satu minus ini masih 0 per 0. Tapi biar kita lebih enak lagi nuruninnya, kita bisa kaliin dulu kedua ruas di sini, maksudnya pembilang penyebut sama X. Ya, kenapa? Karena nanti saya nggak mau nurunin super X, nanti jadi nggak sederhana. Gitu. Jadi ini saya tuliskan ulang dulu. Ini sebelum saya sebut bentuknya 0 per 0, jadi limit X menuju satu minus dari satu min X, ya, yang dikali X, bagi satu min X, minus, ya kan, ln X kali min satu kali X. X ln X. Nah, ini masih 0 per 0. Jadi nggak berubah ya. Masih sama masalahnya, masih sama untuk tertentu, baru kita pakai L'Hopital. Ini mungkin jauh lebih gampang untuk diturunkan ya daripada yang bentuk seperti ini. Oke, kita lihat pembilang turunannya minus satu, penyebut turunannya minus satu, minus, wah, apa nih? Harus pakai aturan hasil kali lagi ya. Ln X plus X kali seper X ya. Ini minus 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 saya kaliin sama minus satu di pembilang dan penyebut biar lebih enak dibaca. Jadi satu per satu tambah ln X tambah satu. Oke, ya X kali seper X kan satu jadinya. Udah, ini sudah bukan bentuk tertentu, kita bisa hitung. Ya berarti ini satu tambah ln satu nol. Ini setengah ya hasilnya. Gitu. Jadi terkadang di tengah-tengah kita eh, mungkin lebih enak kita manipulasi dulu gitu ya bentuknya agar kita mudah gitu nyari turunannya. Jangan main hajar L'Hopital terus. Kadang-kadang perlu untuk mempermudah. Sip, nomor 6 ada pertanyaan dulu. Belum ada. Kita lihat nomor 7. Nomor 7 ini bentuk limit atau bentuk tertentu yang eksponen. Ya. Ada apa aja tuh? 0, 0 pangkat 0, tak hingga pangkat 0, 1 pangkat tak hingga. Itu ada 3 jenis bentuk tertentu yang bentuknya eksponen, cara ngerjainnya sama semua. Cara ngerjainnya sama semua. Ya, kita lihat C sama D. Yang C dulu. Ini bentuk, kalau kita cek, ini tak hingga pangkat 0. Ya, ln X akan menuju tak hingga, seper X akan menuju 0. Nah, caranya adalah selalu sama. Kita misalkan Y-nya itu fungsi yang mau dilimitkan.
Jadi kan nanti target kita pengen hitung limit dari ln Y. Maaf. Kita pengen hitung limit dari Y untuk X menuju tadi. Nah, tapi karena itu susah, kita ambil logaritmanya dulu jadinya. Jadi kita ambil ln di kedua ruas, ln dari ln X pangkat seper X. Ini kita bisa pakai aturan logaritma. Pangkat keluar. Jadi seper X dikali ln X. Nah, kalau kamu hitung limit, ini kan limitnya X menuju tangga ya. Dari ln Y, itu adalah limit X menuju tangga dari ini. Saya tulis ulang, ln X bagi X. Dan ini adalah bentuk tahingga per tahingga. Jadi saya boleh pakai L'Hopital. Ini turunannya apa nih? Turunin dulu luarnya, jadi 1/ln X, dikali turunan dalamnya seper X ya. Turunan X. Dah, gampang. X-nya menuju tahingga semua kan, jadi ini 0 hasilnya. Tapi ini belum beres. Kita lihat di atasnya aja. Karena kita sudah tahu limit ln Y-nya, yang jadi pertanyaan kan limit Y-nya. Tapi kan kita bisa tuliskan Y sebagai E pangkat ln Y. Ya, sama aja. Karena fungsi eksponen ini fungsi kontinu, berarti kita boleh tukar urutannya. Jadi, limit dari eksponen itu sama aja kayak eksponen dari limit. Nah, ini sifat dari kekontinuan. Oh, tapi kita udah tahu limit dari ln Y-nya 0. Jadi, hasilnya tuh 1. Pangkat 0 itu. Jadi triknya kalau kamu ketemu bentuk tertentunya tipe eksponen, yang kamu lakukan adalah kamu ngitung limit dari logaritmanya dulu, baru dipangkatkan lagi. Ya, kita lihat satu contoh lagi. Yang D ini bentuk dari satu pangkat tahingga. Oke, satu min 0, enggak satu ya. Per X, X menuju 0 plus, itu menuju tahingga, jadi satu pangkat. Ya. Artinya ya sama caranya. Jadi kita misalin dulu Y-nya, si isi limitnya, terus kita pandang ln Y-nya, ln dari satu minus X pangkat super X. Itu adalah ln dari satu minus X dibagi X. Berarti saya lihat limit X menuju 0 plus dari ln Y, itu adalah limit X menuju 0 plus dari ln satu minus X per X, yang adalah bentuk 0/0. Boleh pakai L'Hopital. Turunannya ini gampang ya. 1/1 minus X. Tapi hati-hati jangan lupa dikali turunan dalam minus 1. Dibagi 1. Masukin 0. Dapatnya minus 1. Ya, berarti kayak tadi. Sekarang kita mau ngitung limit X menuju 0 plus dari Y. Nah, saya tuliskan dulu limit X menuju 0 plus dari E pangkat ln Y. Karena fungsi eksponennya kontinu, tuker urutannya. E pangkat limit X menuju 0 plus dari ln Y. Jadi hasilnya E pangkat min 1 atau seperti ya. Oke, nomor 7. Kalau kamu ketemu bentuk tak tentunya tipe eksponen mah udah gampang, caranya cuma satu. Caranya cuma satu. Pasti kayak gini caranya. Nggak diacak-acak lagi cara. Yang kamu hitung adalah limit dari logaritmanya. Terus tinggal dipangkatin akhirnya. Ada pertanyaan dulu nomor 7. Nomor 7. Kalau belum ada, kita lihat nomor 8. Nah, nomor 8 ini asimtot datar. Asimtot datar, ya kita harus ingat-ingat lagi ya definisinya apa. Yang mau kita lihat 8A.
Ya. Jadi garis mendatar Y sama dengan sesuatu L gitu. Ini disebut asimtot datar dari tersebutnya Y sama dengan fx apabila limit yang mau dihitung tuh x menuju minus tah hingga atau limit yang menuju tah. Jadi kamu harus cek dulu keduanya. Gitu ya. Kalau itu menghasilkan bilangan berhingga, ya berarti dia jadi asimtot datar. Nah sekarang kalau yang A, kamu lihat, ya kita lihat dulu deh bersama-sama x menuju minus tah hingga. E pangkat x kurang x dibagi E pangkat x plus 1. Nah, fakta yang kita punya adalah limit x menuju minus tah hingga dari f pangkat x. Ini ya sama aja kayak limit x menuju tah hingga dari f pangkat minus x kan, yang adalah oh ini sama aja. Sedangkan limit x menuju tah hingga dari f pangkat x itu sama aja kayak limit x menuju minus tah hingga dari f pangkat minus x, yang adalah hingga. Ini ini fakta yang pasti sudah kamu miliki waktu semester lalu yang kamu sudah belajar fungsi eksponennya. Nah, di sini kita akan manfaatkan itu. Ini akan menuju nol, berarti si eksponen-eksponen akan menuju nol ya. Karena x menuju minus tah hingga, tapi ada minus x di sini. Berarti ini hasilnya akan menuju tah hingga. Ya. Jadi ini untuk kasus x menuju minus tah hingga ya nggak ada asimtot datarnya. Tapi kita cek limit x menuju tah hingga. X minus x dibagi f x plus 1. Sekarang kita lihat sekarang jadi limit x menuju tah hingga dari f x itu kan jadi tah hingga ya. Nah, ini juga jadi tah hingga. Kan? Nah, ini kan f x minus x ya lebih gede f x. Jadi ini hasilnya adalah ini tah hingga per tah hingga. Makanya kita bisa pakai L'Hopital x menuju tah hingga dari apa nih? F pangkat x minus 1 dibagi f x. Nah, ini main manipulasi aja ya. Nggak usah pakai L'Hopital. Mau pakai L'Hopital lagi juga bisa sih. Ini kan sebenarnya eh, ini bisa dituliskan jadi E pangkat X dibagi E pangkat X dikurangi 1/E pangkat X ya, sama. Jadi ini 1 kurang E pangkat minus X. Yang adalah 1 hasilnya. Ya, karena ini ya. Jadi kesimpulannya, asimtot datarnya Y sama dengan 1. Ya, ingat asimtot datar itu persamaan garis, bukan bilangan ya. Jadi harus disebut secara lengkap persamaannya. Oke, itu nomor 8. Ya, ini cuman menggunakan definisi yang kamu punya waktu semester 1, tapi sekarang kamu punya metode untuk ngitung limitnya gitu. Ini kita pakai L'Hopital buat ngitung asimtot. Terus kita lihat kasus-kasus di mana aturan L'Hopital itu nggak bisa dipakai. Ada beberapa limit yang ya kelihatannya itu kan tahingga per tahingga atau nol per nol. Pakai L'Hopital aja. Ya emang boleh, tapi nggak ngebantu kamu gitu. Kita lihat nomor 9. Yang mau kita lihat yang 9C. Ya, di sini kan kamu bisa lihat bahwa ini bentuk tertentu tahingga per tahingga. Ya. Jadi sebenarnya boleh pakai L'Hopital. Coba kita terapkan L'Hopital. Apa yang terjadi? Jadi limit X menuju tahingga, turunan yang pembilangnya 1, turunan yang penyebutnya pakai aturan rantai. 1/2 akar X kuadrat plus 1 dikali turunan dalamnya 2X. Berarti kecoret, dirapi-rapikan dapatnya limit X menuju, saya nulis di sini, limit X menuju tahingga dari
1/X dibagi X kuadrat, akar X kuadrat plus 1. Atau saya pindahkan ini ke atas ya, ke pembilang. Dan ini masih tahingga per tahingga. Jadi saya boleh pakai L'Hopital sekali lagi ya. Ya, ini tadi udah ada hasil turunannya kan kayak gini. Yang penyebut hasilnya satu. Coret, balik lagi. Ya, jadi ini malah balik lagi ke X akar X kuadrat plus 1. Jadi ini nggak membantu kalau kamu pakai L'Hopital yang muter-muter terus. Ya, tapi ini kan caranya sudah kita pelajari waktu semester lalu. Ya. Untuk ngitung ini, kita tinggal bagi pangkat tertingginya. Di sini catatannya, X-nya kan positif ya, karena X-nya menuju tahiyat. Jadi saya bagi dengan X per X, atau X per akar X kuadrat. Jadi untuk X yang positif kan, X itu akan sama dengan akar X kuadrat. Ya. Kalau negatif beda kasus ya, beda cerita. Jadi saya punya, maaf, ini kita bagi ya, maksudnya. Di limit X menuju K hingga dari 1 dibagi akar 1 plus 1/X kuadrat yang adalah ini menuju 0. Hasilnya 1/akar 1 tambah 0, 1. Sip. Jadi ada kasus di mana bisa dipakai L'Hopital. Bukan nggak bisa dipakai sih, nggak membantu aja. L'Hopitalnya bisa dipakai tapi nggak membantu. Oke, jadi itu bentuk tak tentu ya. Macam-macam kita udah sempat lihat beberapa contohnya. Ada pertanyaan dulu mungkin sebelum kita pindah topik ke integral tawaja. Nggak ada. Ya sudah, nggak ada. Kita lihat integral tawajar. Sekarang kita lihat dulu yang nomor 10. Ini cuman mengidentifikasi dulu. Tadi integral tawajar itu masalahnya dua. Kalau selangnya aneh, kayak ada minus tahingga, ada tahingga, itu integral tawajar. Atau kalau fungsinya yang aneh gitu ya. Jadi misalkan nggak terdefinisi, entah penyebutnya nol atau gimana gitu. Itu tidak wajar juga. Yang kita mau lihat A, C, A. Yang A ini cukup jelas dia integral tak wajar karena batas atasnya menuju tangga. Yang C di sini bentuk pecahan, batas sih nggak ada masalah, atas sama bawah nggak ada masalah. Yang kita harus curiga apakah pecahannya ini si penyebutnya bisa nol. Untungnya enggak, cos X itu nggak pernah nol untuk X-nya diselang 0 sampai pi per 4 ya. 0 sampai pi per 4. Nggak pernah nol. Nolnya kan di pi per 2 dan seterusnya baru bisa nol. Jadi di sini ini bukan integral tahu aja. Bukan integral tahu aja. Aman. Sekarang yang H. Batas atas, batas bawah aman, nggak ada tahingganya. Tapi fungsinya aman nggak? Berarti kita harus lihat pembuat nol penyebut dulu. Pembuat nol penyebutnya apa? Ya kamu mau pakai apa? Melengkapkan kuadrat sempurna boleh. Pakai ABC boleh. Ya, kita pakai ABC deh, biar gampang ya. Minus 1 plus minus akar 1 kuadrat min 4 kali min 3 kali 1 dibagi 2 kali 1. Hasilnya adalah minus setengah plus minus akar 13. Di sini yang kita perlu hati-hati, kalau ada salah satu dari ini di dalam selang 0 sampai 2, berarti dia integral tahu aja ya. Sekarang kita ketahui dulu bahwa akar 13 itu kan berada di antara akar 9 sama akar 16. Ya, monoton naik kan.
Ini antara, dia ini tidak lain 3 sampai 4 gitu. Ini kita nggak mau pakai kalkulator ya, menaksir aja. Jadi kalau akar 13 per 2 berarti berada di antara 4 per 2 ini 3 per 2. Ya. Oke, kalau gitu ini setengah plus kita lihat dua kasus. Yang minus dulu ini udah jelas tidak ada di dalam selang 0 sampai 2 karena dia negatif. Oke. Sekarang yang plus ini gimana? Oke, dari selang yang sudah taksiran yang kita sudah punya, berarti ini berada di antara berapa sampai berapa nih? Ini tinggal kurangin setengah gitu. Jadi berada di antara 1 sampai 3/2. Oh, kalau gitu kesimpulannya si pembuat nol yang kamu punya yang ini berada pada selang pengintegralan kamu di dalamnya 0 sampai 2. Jadi kesimpulannya ya itu integral atau wajar ya. Karena ada satu buah nilai di dalam selang 0 sampai 2 yang bikin penyebut dari fungsi kamu jadi nol, yaitu adalah minus setengah tambah akar 13/2. Mau nanya Kak, Ya, boleh. kalau misalnya yang H ini kan nggak tahu tuh di titik mana sebenarnya. Eh, tulisnya dalam akal aja tuh gimana? Misahin batasnya tuh di mananya? Misahin batas. Maksudnya misahin batas. Kan kalau integral tawajar kan harus dipisah gitu ya. Di Hah? bagian dia nggak tahu definisi. Hah? Hah? Nah, di yang H ini misahinnya gimana? Ya di sini. Oh, emang tulis akal ya? Oh ya, ya. Tadi Iya, baru. emang gitu. Hah. Ya nggak usah takut sama bilangan yang anjur. Ya nggak masalah. Ini kan masih bilangan. Gitu ya. Nggak harus sampai bentuk deh. Jangan pakai desimal bahkan. Udah biarkan aja kayak nggak masalah. Ya. Makasih Kak. Tapi untungnya kita nggak disuruh ngitung nomor 10. Jadi kita menghindari perhitungan itu. Jadi kita cuma mendeteksi aja ini integral tak wajar gitu ya. Cuma gitu aja. Untung. Oke. Ada pertanyaan atau komentar lain? Oke, kalau belum ada kita lanjut ke beneran ngitungnya. Itu di nomor 11. Ya. 11 sampai 14 tuh itu. Sip. Ini 11 itu yang integral tak wajar, yang kalau selangnya yang nggak wajar ya. Kita lihat dulu yang 11 A sama C. Nah, di sini yang bermasalah yang A itu di batas atas, berarti kita harus ambil limit. Saya tulis dulu, X, pangkat 2X kuadrat DX. Ini kita harus ambil limit dulu. B menuju tak hingga. Ya B ini terserah ya mau pakai huruf apapun, bebas. Asal nggak bentrok sama huruf yang lain. Tuh. Jadi sekarang yang kamu lakukan adalah ngitung integralnya dulu, hasil integralnya baru kamu limitkan. Jadi ngerjainnya dari dalam keluar ya. Ngitung integral ini gimana? Ya, pakai substitusi aja. U-nya 2x kuadrat, berarti du-nya 4x dx. Tapi saya cuma punya x dx, jadi seperempat du deh, x dx. Jadi di sini kita lihat limit b menuju tak hingga integral, hati-hati batas berubah. Kalau x-nya 0, u-nya 0. Kalau x-nya b, u-nya 2b kuadrat. Ini integralnya di seperempat pangkat U DU. Oke, gampang. Ini jadi ya pangkat U per 4 atau seperempat pangkat U sama aja ya. Masukin 0, masukin 2B kuadrat. Saya akan punya masukin 2B kuadrat minus masukin 0. Pangkat 0, 1. Ya.
Nah, tapi kalau B-nya menuju tak hingga, si eksponen ini akan menuju tak hingga. Jadi ini hasilnya tak hingga. Kesimpulannya apa? Integralnya tersebut divergen ya. Kita sebut divergen. Karena limitnya jadi tidak ada ya ini. Limitnya menuju tak. Sekarang yang C, ini integral mau sampai tak hingga E pangkat minus X sin X dx. Oke, ini kita tulis dulu bermasalah di batas atas, jadi kita ambil limit di batas atasnya ya, 0 sampai B, E pangkat minus X sin X dx. Nah, ngitung integralnya berarti harus pakai integral parsial. Ayo, kita kerjain. U-nya sin X, dv-nya E pangkat minus X dx. Berarti du-nya cos X dx, V-nya integralnya, yaitu minus E pangkat minus X. Plus C-nya nggak perlu, kalau integral parsial. Plus C-nya ditambahkan di akhir. Jadi kita punya hasilnya adalah limit B menuju tak hingga. Ya ini hati-hati integral parsialnya ada batasnya, ini integral tentu. Jadi UV-nya nanti kita langsung hitung di selang. UV minus E pangkat minus X sin X dihitung di 0 sampai B min integral VDU E pangkat minus X cos X dx, tapi ada minusnya ya, di plus. Nah, batas tetap ada. Wah, ini harus pakai integral parsial lagi. Misalkan U-nya sekarang jadi cos X, dv-nya jadi E pangkat minus X dx. Berarti du-nya jadi minus sin X dx, v-nya jadi sama, minus E pangkat minus X. Tapi coba kita hitung dulu deh, biar nggak berantakan banget. Yang dikurung sikunya kita hitung dulu, masukin B, ya minus E pangkat minus B sin B. Masukin 0, ya 0, karena sin 0 kan 0. Oke, jadi itu yang di dalam kurung sikunya. Sekarang kita coba jabarkan yang di integral parsialnya. Jadi UV min integral VDU ya. Minus E pangkat minus X cos X. Nanti dihitung di 0 sampai B. Min integral VDU. Wah, minus E pangkat minus X dikali minus sin X dx. Jadi minus sama minusnya habis. Waduh, 0 sampai B. Nah, kalau kamu amatin sekarang, yang si penjabaran ini, atau saya tuliskan dulu perhitungan, kita rapiin dulu sedikit. Yang di kurung siku kita hitung deh. Ini kali ya. Kalau dimasukin B, minus E pangkat minus B cos B. Kalau dimasukin 0, ya ini nggak hilang ya. Jadi ini minus, minus, E pangkat 0, cos 0, 1. Jadi ini minus, minus 1. Gitu jadinya. Minus integral 0 sampai B, E pangkat minus X sin X dx. Nah, ini kita patut curiga bahwa ini kok balik lagi ke semula. Jadi kita sekarang pandang ini semua, ini kan akan sama dengan integral. Ini kan hasilnya dari integral original kita yang ini gitu ya. Jadi ini sekarang pindahin ke ruas ini. Jadi ini kita tulis ulang dulu deh biar nggak pusing. Jadi sebelum kita lanjutin hitung limitnya, kita lihat dulu bahwa dari tadi kita ngitung integral ini, hasilnya tuh yang ada di dalam ini gitu ya. Jadi minus E pangkat minus B sin B, minus E pangkat minus B cos B, min satunya saya tulis plus 1,
minus integral 0 sampai B E pangkat X sin X dx. Ini pindahin ke sini. Jadinya 2 kali integral 0 sampai B E pangkat minus X sin X dx. Sama dengan ya, salin. 1 minus, saya nulis gini deh, E pangkat minus B sin B plus cos B. Ini sudah bisa ditambah C ya. Nah, berarti integralnya tinggal bagi 2. Set. Oke, lanjut. Ngitung integral selesai, saatnya ngitung limit. Limit B menuju tak hingga dari, maaf, nggak ada plus C-nya. Kan ini sudah integral tentu ya. Jadi tidak ada plus C, maaf. Tinggal ngitung ini ya. Ini saya bagi duanya, saya pisahin kayak gitu deh. Hmm, E pangkat minus B sin B tambah cos B bagi 2. Jadi ini saya boleh nulis kan limit B menuju tak hingga dari setengah ya. Setengah. Ini ada setengahnya lagi kali limit B menuju tak hingga dari, nah saya nulisnya kayak gini. Sin B tambah cos B bagi E pangkat B. Ya, boleh ya. Nah, ngitung limitnya kayak gimana? Boleh pakai L'Hopital? Jawabannya nggak boleh karena bagian pembilangnya nggak ada limitnya kalau B-nya menuju tak hingga. Triknya pakai apa? Pakai teorema Apit. Di sini saya tahu sin B itu berada di antara -1 sampai 1, cosinus pun sama. Ya, walaupun ini bukan batas yang cukup baik, tapi ini argumen ini cukup untuk menyelesaikan limit ini ya. Jadi saya bisa jamin sin B plus cos B itu berada di antara -2 sampai 2. Tapi ini sekali lagi catatan bahwa ini batas yang nggak terlalu bagus sebenarnya. Sin B plus cos B itu ada yang lebih jelas lagi batasnya sebenarnya. Tapi ini sudah cukup. Di sini saya tinggal bagi sama E pangkat B. Sin B plus cos B dibagi E pangkat B. Berarti berada di antara -2 per E pangkat B sampai 2 per E pangkat B. Nah, pakai teorema Apit nih. Ya, kita hitung dulu limit pengapitnya kalau B-nya menuju tak hingga. Tapi kan eksponen, kalau pangkatnya membesar, dia akan membesar tanpa batas. Berarti ini sebenarnya sama saja dengan nol. Dan ini sama aja, kayak kamu ngitung eh, pengapit yang sebelah kanan. Jadi kita bisa simpulkan melalui teorema Apit, ya limit yang di tengah juga harus ikutan nol. Jadi kesimpulannya hasilnya setengah ya. Selesai. Jadi integral yang di sebelah C itu konvergen ke setengah. Oke, ada pertanyaan dulu mungkin untuk nomor 11. Wah, kepencet. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke nomor 12. Nomor 12 sekarang yang jadi masalahnya adalah di fungsinya. Ya. Jadi kita harus agak teliti. Ini kelihatannya kayak aman-aman aja, ternyata enggak. Kita lihat 12A, Mat. 12A terlihat bermasalah di nol, ya, penyebut nggak boleh nol. Jadi kita ambil limit di nol. Kita ambil limit, di sini A menuju nol dari kiri, dari kanan.
A sampai 1. Ini gampang dihitung. Saya tulisnya kayak gini aja. X pangkat minus 9/10 ya, biar kelihatan. Nah, kalau kayak gitu, hasil integralnya adalah, ya ini tinggal pakai yang aturan pangkat itu aja kan. Tambahin 1, X-nya juga pangkatnya tambahin 1. Nanti masukin A sama 1. Berapa ini jadinya? 1/10. Jadi 10, X pangkat 1/10. Wah, itu masukin dulu batasnya. Kalau di 1 ya 1 pangkat sesuatu ya pasti 1 minus, ini 10 kali A pangkat 1/10. Tapi kamu limitkan A-nya menuju 0. Jadi ya 10 kali 0 adalah, jadi integral yang A itu konvergen ke 10. Sedangkan kalau yang C, kita lihat masalahnya ada di 2 ya. Ada di selang atau ada di batas atas. Karena 4 minus X kuadrat itu bisa bernilai 0 kalau X-nya minus 2 atau 2. Nah, di sini ada 2 masalahnya. Jadi masalahnya di situ. Kita ambil limit di batas atasnya. B menuju 2, tapi dari kiri. Jadi minus 1 sampai B, 4/4 minus X kuadrat dx. Terserah mau ngitung pakai apa, teknik pengintegralan, mau pakai sektan, boleh. Tapi ini paling gampang adalah pakai pecahan parsial aja ya. Ini kan 2 minus, ini penyebutnya bisa difaktorkan ya. 2 minus X, 2 plus X. Kita tulis aja A dibagi 2 minus X tambah B bagi 2 plus X. Cara nyari A dan B-nya ya samain penyebut. Jadi kita punya A dikali 2 plus X tambah B dikali 2 minus X ya. Kita tinggal lihat kesamaan pada pembilang. Kesamaan pada pembilang, kita punya 4 sama dengan A kali 2 plus X tambah B kali 2 minus X. Pilih dua buah nilai X yang mudah dihitung. Kalau X-nya berapa nih? 2 gitu. Kalau gitu ini habis. Saya punyanya 4 sama dengan 4A. A-nya 1. Kalau saya punya X-nya minus 2, ini habis. 4 sama dengan 4B. Ya, 4B. Jadi B-nya 1. Oke, kalau gitu kita punya ini bukan 4 ini A ya. Takutnya ambigu. Kita punya integral yang tadi, saya tulis di bawahnya. Jadi limit B menuju 2 minus dari integral minus 1 sampai B, 4/4 minus X kuadrat dx, itu sama aja kayak limit B menuju 2 min dari integral minus 1 sampai B dari, oh nih, 1/2 minus X tambah 1/2 tambah X dx. Hitung, gampang, pakai substitusi bisa. Ini dapatnya minus ln 2 minus X. Hati-hati ya, ini substitusinya ada negatif. Yang ini nggak ada, jadi 2 plus X. Masukin min 1 sama B. Ini mau disederhanain dulu boleh, kan ln sesuatu dikurangi ln sesuatu itu jadi ln dari pembagian. Kamu mau nulis dulu jadi kayak gini boleh. 2 plus X bagi 2 minus X. Itu nggak masalah. Masukin min 1 sama B. Jadi saya punya limit B menuju 2 minus dari ln, ini pasti positif, jadi saya buang aja mutlaknya. Kalau dihitung di B, tuh dikurangi, dimasukin minus 1. Dapatnya adalah ln 1/3.
Len 1/3. Nah, sekarang kalau kamu lihat di sini, 2 plus B dibagi 2 minus B, kalau B-nya menuju 2 minus, dia akan menuju ini ya, menuju tahingga. Berarti ini len-nya akan menuju tahingga. Ini enggak. Di integralnya di sip. Nomor 12. Ada pertanyaan dulu. Nomor 12. Udah, lanjut nomor 13 kalau gitu. Nah, kalau yang nomor 13, ini masalahnya sama ya, masalah di fungsi, cuman masalahnya ada di tengah ini ya, di dalam selang, bukan di ujung-ujungnya. Coba kita lihat 13A dulu. Integral 0 sampai 2 dari 2x dibagi x min 1 dx. Masalahnya di satu. Kita pisahin aja dulu. Integral 0 sampai 1 tambah integral 1 sampai 2. Terus saya mau lihat yang ini dulu deh. Ya. Integral 0 sampai 1 dari 2x per x min 1 dx. Sekarang masalahnya sudah di ujung. Jadi saya bisa ambil limit ya. 0 sampai b, 2x bagi x min 1 dx. Nah, cara ngitung seperti ini fungsi rasional yang pangkat pembilang sama penyebutnya sama. Ya, sudah pakai pembagian panjang aja. Kotret. Ini tinggal kali 2 ya. 2x min 2, hasil baginya 2, sisa bagi. Jadi saya akan punya limit B menuju 1 minus dari integral 0 sampai B, hasil bagi ditambah sisa bagi dibagi pembagi. Hmm, gampang. Jadi saya hapus aja. Gampang. Coba kita hitung. Hasilnya adalah 2x tambah 2 ln x min 1. Masukin 0, masukin B. Berarti kalau dimasukin B, ya jadi 2B plus 2 ln B min 1. Kalau dimasukin 0, jadi 0 plus 2 ln 1. 0. Udah ini. Tapi ln B min 1, kalau B-nya menuju 1, ini jadi menuju 0 dalamnya. Ln yang menuju 0, menuju minus tadi juga. Jadi ini integralnya divergen. Ya, kayak nomor 1 jadinya ya. Kalau kamu udah punya salah satu sukunya sudah divergen, ya nggak usah dicek yang ininya, nggak perlu. Selesai berarti divergen. Ya, kalau yang D, masalahnya sama ini. Jangan terintimidasi yang kayak gini ya. Nih. Masalahnya sama di nol. Nih. Integral min 1 sampai 1. Mutlak X dx. Ini kita pisah aja dulu di nol. Kita pisahkan dulu ini. Ini apa nih? Integral dari min 1 sampai 0, 1/akar. Nah, kalau batasnya dari min 1 sampai 0 kan berarti X kamu negatif. Ingat definisi nilai mutlak. Kalau X-nya negatif, mutlak X adalah minus X ya. Ditambah integral 0 sampai 1, ya kalau X-nya positif, dia jadi dirinya sendiri. Oke, sekarang kita lihat satu persatu. Nah, untuk menghitung yang pertama, integral min 1 sampai 0, saya harus pandang limit dulu. Yang bermasalah di 0, di integral dari min 1 sampai B. Nah,
biar kamu nggak pusing. Apa ya, maksudnya ini kan kayak nggak lazim gitu ya ngelihatnya. Kalau kok ada akar terus negatif, ya udah kamu boleh sih sebenarnya mau pakai pemisalan untuk dibuat dulu jadi positif, jadi U-nya misalkan minus X, berarti kan kamu punya D-nya minus DX gitu. Ini boleh biar membantu kamu nggak pusing. Nomin batas berubah tentunya. Ini jadi kalau X-nya minus satu, U-nya satu, ini jadi minus B ya. Satu per akar U, U jadinya. Oh, ada minusnya, maaf. Di ini, kalau ada minusnya, saya boleh ngambil integralnya, saya balik selangnya gitu. Jadi minus B sampai satu. Tuh, ini sebenarnya U pangkat minus setengah B. Dan hasilnya adalah ini adalah 2, 2 akar U. Ya, hasil integral. Hitung di selangnya, kamu punya kalau di satu ya 2, kalau di minus B ya kamu punyanya 2 akar minus B. Masukin B-nya 0 dari kiri. Jadi kamu akan punya yang suku ini 0, hasilnya 2. Nah, tapi kalau misalkan, kalau tadi kan saya ngecek salah satu sukunya, udah divergen ya divergen. Tapi kalau kamu punya salah satu sukunya konvergen, ya kamu harus cek semuanya. Gitu, ya. Jadi hati-hati ya, nggak boleh ngecek satu doang. Kalau kasus yang ini. Sekarang kita cek yang satunya lagi. Tapi ini cukup gampang. Kalau yang satunya lagi, integral 0 sampai 1 seperakar X dx. Cuma langsung aja ya. Oh, limit dulu, limit dulu. Ini A menuju 0 dari kanan, A sampai 1. Saya tulisnya X pangkat minus setengah dx. Sehingga kelihatan hasil integralnya 2 akar X, masukinnya A sama 1, 2 2 kali akar 1 dikurangi 2 kali akar A, hasilnya 2. Ya. Kesimpulannya, integral dari minus 1 sampai 1 per akar mutlak X dx, itu adalah 2 ditambah 2, 4. Jadi dia konvergen ke 4. Oke, nomor 13, jadi hasilnya konvergen ke 4. Oke, ada pertanyaan dulu? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada kita lihat nomor terakhir untuk hari ini, nomor 14. Tapi nomor 14 mungkin saya beberapa hanya menentukan integralnya aja ya, kamu tinggal hitung. Di sini ya luas dan volume seperti biasa. Gambar dulu. Ini gampang nggak gambar kalau yang kita bisa gambar. 1 per E pangkat X itu sama aja kayak E pangkat minus X ya. Dan kamu sudah tahu gambarnya ya, dia dia berpotongan di titik 0,1 dan dia punya asimtot datar, itu sumbu X ya. Luas daerahnya mana yang ya terbuka gitu. Jadi pasti pengintegralannya, batas pengintegralannya nggak wajar ini 0 sampai hingga gitu. Makanya di situ integral tak wajarnya berperan. Jadi, nah, kalau yang A, seperti biasa kita harus menyatakan dulu elemen luasnya. Saya ambil dulu irisan di sini, sebutlah titik sampelnya XI, ketebalannya delta X ya. Irisannya vertikal aja. Ya, kalau horizontal susah ya. Ini berarti tinggal ngitung luas persegi panjang. Jadi tinggi kali lebar. Lebarnya delta X, tingginya adalah atas kurang bawah. Atasnya E pangkat minus XI kali delta X. Berarti luasnya adalah ya limit dari jumlahan delta LI kamu.
Itu adalah ini integralnya dari nol sampai hingga E pangkat minus X dx. Gampang. Ini saya hitungin lah. Ini kan yang masalah ada di atas. Integral nol sampai B, E pangkat minus X dx. Hasilnya adalah minus E pangkat minus X. Dimasukin nol sama B. Kalau masukin B jadi minus E pangkat minus B. Kalau masukin nol jadi minus E pangkat nol. Satu. Terus B-nya menuju tak hingga. Ini E pangkat, pangkatnya negatif yang menuju nol. Di hasilnya satu. Kalau yang B, kalau kamu putar dia terhadap sumbu Y, irisannya masih vertikal, dapatnya kulit tabung. Delta VI-nya seperti apa? Berarti bayangkan kulit tabung yang dipotong, ketebalan adalah ketebalannya si irisan kamu, tinggi kulit tabung adalah tinggi balok, ini atas kurang bawah, ya, pangkat minus XI, panjang kulit tabung kamu adalah keliling, maaf, panjang balok kamu adalah keliling dari kulit tabung. Itu 2 kali pi kali jari-jarinya. Jari-jari adalah jarak dari irisan kamu ke sumbu putarnya, yaitu XI. Kamu punya semuanya, 2pi XI, E pangkat minus XI, delta X. Volumenya adalah ambil limit, jumlahkan, 1 sampai N, delta VI, yang adalah, ini konstanta saya keluarin aja, 2pi ya. Integralnya berarti batasnya dari nol sampai tak hingga, ya, karena ini di daerah terbuka. X, E pangkat minus X dx. Oke, selamat mencoba ini. Pakai integral parsial ya. Satu lagi yang C, kalau kamu putarnya terhadap sumbu X sekarang. Nah, ini jadi cakra. Mudah untuk dibayangkan kalau yang C adalah pi dikali jari-jari kuadrat. Jari-jarinya adalah tinggi dari irisan kamu. E pangkat minus XI dikuadratkan kali ketebalan. Di volumenya adalah limit N menuju tak hingga sigma I dari 1 sampai N delta VI. Konstanta saya keluarin aja. I. Jelek pi. Integral 0 sampai tak hingga. Ini kalau dikuadratin ya E pangkat minus 2X gitu kan, sama aja ya. Kalau yang ini malah lebih gampang gitu. Silahkan coba sendiri aja yang B sama C. Gampang. Oke, sip. Itu bab 8. Gimana? Ada pertanyaan dulu? Wah, nggak ada pertanyaan. Bahagia rasanya. Oke, kalau gitu, kalau nggak ada pertanyaan berarti sudah selesai ya tutorialnya ya. Nanti kita ketemu lagi di tutorial bab 9. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya. Selamat Makasih, sore. Kak. Ya, Ketika Makasih, Kak. ya.